Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu ba'da subuh 12 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Nurul Huda, Tanah Gerobak, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, amanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Huda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan pagi ini kita berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan akidah. Dan setiap materi kajian yang berkaitan dengan akidah itu lebih penting, lebih utama, lebih mulia dibandingkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Karena akidah adalah fondasi dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan dalam adab dan akhlak. Salah satu permasalahan akidah yang kita wajib yakini, jadi akidah itu adalah sebuah keyakinan. Salah satu permasalahan akidah yang wajib kita yakini seyakin-yakinnya adalah bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum
adalah sebaik-baik manusia setelah biar bagi saja perkataannya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah sebaik-baik manusia setelah para rasul, para nabi. Ini keyakinan kita, karena para sahabat Nabi disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang dari generasi yang pertama dari kaum muhajirin dan ansar, mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka diridhai oleh Allah dan mereka ridha terhadap Allah. Mereka dijamin surga setiap dari para sahabat. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dijamin masuk surga. Al-husna sini adalah surga. Wa ziyadah, bahkan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, yaitu yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'ut tabi'in. Nah, ini keyakinan kita, tidak boleh kita ragu di dalamnya. Dan tidak perlu kita debat bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah sahabat Nabi yang paling manusia yang paling terbaik setelah para Rasul, para Nabi. Ini keyakinan kita. Terbaik dalam hal apapun, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Ini keyakinan. Makanya tema kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam beragama, berarti berkaitan dengan akidah. Maksud dari tema ini adalah kita beragama sebagaimana sudah saya sering singgung. Ada 4 aspek seorang beragama: berakidah, berkeyakinan di dalam qalbunya dengan apa saja yang wajib diyakini, dari mulai rukun iman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya, mengimani hak-hak para sahabat, mengimani hak-hak ahlul bait, memahami dan meyakini hak-hak rakyat dan pemimpin rakyat di dalam agama Islam, mengimani keramatnya para wali, mengimani macam-macam permasalahan akidah. Ini aspek pertama kehidupan seorang muslim. Aspek yang kedua, ibadah. Ibadah yang kita kerjakan. Ibadah pengertiannya adalah az-zul wal khudu' ma'a kamalil mahabbati wat ta'zim lillahi subhanahu. Penghinaan diri. Ketika kita sholat tadi, kita sedang menghinakan diri, kita sedang mengabdi kepada Allah, disertai dengan rasa cinta dan benar-benar pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang berkaitan dengan ibadah.
Itu yang berkaitan dengan agama. Karena tema kita mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama. Saya ingin mengupas kata agama dulu. Agama ini baik yang berkaitan dengan akidah, keyakinan qalbu, atau ibadah yang kita kerjakan, baik itu ibadah lahiriah, ibadah batiniah yang ada dalam qalbu, itu berkaitan dengan agama. Atau muamalah hubungan sosial, baik itu pernikahan, cerai, talak, rujuk, khulu, atau berkaitan dengan jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, itu berkaitan dengan agama seluruhnya. Nah, agama-agama ini nantinya kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat dalam beragama. Itu maksud saya. Kemudian perkara adab dan akhlak sudah saya jelaskan. Adab adalah kesantunan. Adab makan, adab minum, adab bergaul, adab duduk, adab berbicara, adab dengan tamu, adab dengan tetangga, dan seterusnya. Akhlak sifat di dalam qalbu. Akhlak pemberani, akhlak dermawan, akhlak penyabar, akhlak pemaaf, akhlak dan seterusnya. Maka ini semua perkara-perkara agama empat tadi, akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, ini adalah perkara beragama. Beragama ini wajib mengikuti para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Gitu ya. Itu maksud dari tema kita. Mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam beragama. Jadi urusan mengikuti para sahabat bukan hanya sekedar memanjangkan jenggot, celana di atas 2 mata kaki. Kalau perempuannya berjilbab lebar, bergamis panjang, bercadar, bukan. Mengikuti para sahabat Nabi dalam seluruh aspek kehidupan beragama kita. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, dan muamalah. Adab lisan. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik dalam lisan. Apakah mereka suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats la'ana, innama ana rahmatun muhdad." Aku tidak diutus dalam keadaan suka mencaci. Sesungguhnya aku ini pembawa kasih sayang dan petunjuk. Maka seorang mukmin mengikuti Nabi dan para sahabatnya dalam perkara lisan. Perkara lisan berarti urusan yang sudah diatur dalam agama. Di agama, beragama yang dimaksud umum, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Itu beragama yang dimaksud. Bukan hanya sekedar udah sholat, puasa, zakat, haji. Bukan. Ya. Tetapi seluruh aspek kehidupan beragama seorang muslim, maka wajib mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, itu 2 poin sudah yang saya sampaikan dari tadi, 2 poin. Pertama, yaitu pentingnya tema ini. Tema ini berkaitan dengan akidah. Yang kedua, yaitu makna dari tema ini. Makna dari tema ini adalah bahwa wajib bagi kita mengikuti sahabat Nabi dalam beragama. Beragama sudah saya jelaskan. Yang ketiga, siapa itu sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah
sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walau lahzatan wa aman wa mata 'ala al-iman. Yang bertemu, bukan yang melihat. Karena di zaman Nabi ada yang buta dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sekejap. Misalkan beliau di ujung masjid, saya di sini, ya, walau sekejap, meskipun belum pernah duduk bersama, berjihad bersama, belum pernah mendengar hadisnya, tapi pernah mata ini atau diri ini bertemu dengan Rasulullah SAW walau sekejap, dan beriman dan mati di atas iman, maka ini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang paling terakhir meninggal dari mereka pada tahun 110 Hijriyah, yaitu seorang sahabat yang berkunyah Abu Tufail, Amir ibn Wathilah al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di kota Mekah pada tahun 110 Hijriah. Itulah akhirus sahabati mautan, sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Definisinya apa tadi? Seorang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap, beriman dan mati di atas iman. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, tadi disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, berarti disebut dengan tabi'i. Apa pengertian tabi'i? Tabi'i adalah man laqiyas sahabi walau lahzah wa aman wa amana wa mata 'ala al-iman. Yang bertemu dengan sahabat Nabi, beriman dan mati dalam keimanan, itu seorang tabi'i. Ya, dan wajib kita beragama mengikuti tabi'i selama mereka mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, jadi ada batasan di sini. Kenapa? Karena Al-Quran tadi mengatakan begitu, yaitu walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Berarti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah kurunku, itu para sahabat. Kemudian kurun setelahnya, itu para tabi'in. Kemudian kurun setelahnya, yaitu para tabi'ut tabi'in. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini bisa menjadi manusia-manusia terbaik, dan kita ikuti pemahamannya dalam beragama jika mengikuti para sahabat dengan baik. Jika mengikuti para sahabat dengan apa? Bisa dipahami sekarang ya? Baik. Sekarang akhirut tabi'in mautan. Tabi'i yang paling terakhir meninggal siapa? Pada tahun 181 Hijriah. Beliau bernama Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar, wafat di kota Baghdad pada tahun 181 Hijriah. Beliau adalah orang yang mengabarkan tentang dirinya bahwa beliau melihat sahabat Nabi bernama Amr bin Huraith
Waktu itu umur beliau saat melihat ketika berumur 7 tahun. Akhir tabi'ut tabi'ina mautan. Sedangkan akhir tabi'ut tabi'in yang meninggal siapa? Pada tahun 257 Hijriah. Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi. Inilah akhir tabi'ut tabi'in meninggal. Al-Hasan bin Arafah Al-Baghdadi Al-Abdi, wafat pada tahun 257 Hijriah. Beliau melihat tadi Khalaf bin Khalifah, tabi'i terakhir. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan 3 generasi terbaik keemasan dalam agama Islam pada tahun itu. Itulah yang disebut dengan as-salaf as-salih. Orang-orang terdahulu yang saleh, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ada lagi nanti yang mengatakan bahwa para salafus saleh termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, dan orang-orang yang sezaman dengannya. Ala khilaf. Yang jelas para sahabat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari tema kita adalah mengikuti para sahabat dalam beragama. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, sekarang ada 2 poin yang ingin kita bahas. Yang pertama, bagaimana para sahabat beragama radhiyallahu anhu sehingga kita bisa mengikutinya. Kan begitu konsepnya. Yang kedua, mengapa kita mengikuti para sahabat dalam beragama? Kenapa kita tidak mengikuti seperti yang sering dituduhkan kepada dakwah sunnah? Dakwah sunnah tidak mengikuti mazhab imam yang 4. Kenapa kita tidak mengikuti Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit radhiyallahu rahimahullah. Beliau adalah seorang tabi'i, bertemu dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf. Imam Malik ibn Anas tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i luar dari 3 generasi keemasan ini, dan juga Imam Ahmad. Mengapa kita mengikuti para sahabat dalam beragama? 2 poin tadi. Yang pertama apa? Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum beragama. 1 yang akan kita bahas pada pagi ini. Yang kedua, mengapa kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam beragama. Sekarang saya akan masuk poin pertama dulu. Metodologi atau manhaj sahabat, atau yang Bapak sering dengar manhaj salaf dalam beragama. Yang pertama, salah ini tidak semua saya sebutkan karena mengingat waktu. Saya sebutkan yang paling pertama dan paling utama adalah ta'zimun nusus asy-syar'iyyah. Pengagungan terhadap dalil-dalil syariat. Itu metodologi atau manhaj atau tata cara para sahabat Nabi dalam beragama. Berarti jika kita ingin mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama, maka salah satu caranya dan paling utama adalah mengagungkan dalil dari Al-Quran
dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan terhadap dalil. Dan pengagungan terhadap dalil ini disebut dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak, demi Allah Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka orang-orang beriman menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad SAW sebagai hakim pemutus keputusan terhadap apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian setelah diputuskan, mereka tidak mendapati keberatan di dalam diri mereka dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ya, ini para ikhwan dalam hati Allah. Ini menunjukkan bahwa dalil mengagungkan dalil-dalil syariat. Apabila ada Al-Qur'annya, maka kita, kata orang Arab, alal aini war ra's, kita benar-benar tunduk patuh. Kita benar-benar waqaf inda an-nusus asy-syar'iyyah. Kita berdiam ketika sudah ada dalil syariat memerintahkan kita untuk berdiam. Benar-benar mengagungkan. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, surah Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Yang artinya, tidak pantas bagi seorang lelaki beriman dan perempuan beriman jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan lain. Apa maksudnya? Pilihan di sini maksudnya gini. Kalau ada dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berpikir, ambil katakanlah dalilnya. Enggak ada pilihan. Wajib mengikuti dalil. Itu namanya mengagungkan dalil. Tidak ada pilihan, ambil atau tidak, enggak ada pilihan. Apalagi keluar dari dalil tersebut kemudian membuat pilihan tersendiri, tidak. Pilihan antara mengikuti atau tidak saja tidak boleh, apalagi sampai mencari pilihan lain. Itu namanya pengagungan atau dalil terhadap pengagungan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah yaitu Al-Quran, kepada Rasulullah yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menghukumi di antara mereka dalam permasalahan yang diperselisihkan, maka ucapan mereka hanyalah, lihat pengagungan, hanyalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taati. Mendengar itu untuk memahami, bukan untuk mendebat. Disinilah bedanya metodologi manhaj salaf para sahabat dengan manhaj ahli kalam. Ahli kalam ketika dapat ayat, dapat hadis, mereka tidak sami'na wa ata'na, enggak. Mereka jadalna. Mereka langsung melakukan sikap apatis atau skeptis. Berpikir dulu, misalkan saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina, innahu kana fahisha,
wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisyah, keji yang dikejikan oleh akal sehat dan syariat, dan jalan yang buruk. Ahlu sunnah yang mengikuti pemahaman para sahabat ketika mendapati dalil tersebut, dia mengagungkannya. Caranya bagaimana? Sami'na, oh kita dengar. Mendengar ini untuk memahami, bukan untuk mendebat. Kalau orang-orang ahli kalam enggak. Orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya, mereka tidak seperti itu. Mereka langsung, masa sih enggak boleh zina? Kalau kumpul kebo, apa salahnya? Ridho dengan ridho, apa salahnya? Kalau seandainya seperti orang-orang di barat sana, umur 17-18 tahun, maka orang tuanya tidak boleh untuk menahan dia keluar dari rumah. Bahkan kalau seandainya orang tuanya menahan dia untuk keluar dari rumah, dia bisa laporkan orang tuanya ke polisi. Akhirnya dia bisa tinggal di apartemen. Ya berarti dia bisa tinggal dengan pacarnya sekamar serumah. Apa salahnya ridho dengan ridho? Nah, itu cara berpikir orang-orang yang disebut dengan hermeneutika. Dia meragukan dulu ayat dalil. Kalau masuk akalnya baru diterima. Kalau enggak masuk akalnya maka ditolak walau ayat Al-Quran. Makanya timbul pembicaraan dari sebagian manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab di Indonesia ini. Mereka mengatakan hukum fikih Islam itu penuh dengan dinamisasi. Khamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan, judi, mengundi nasib, dan membuat sesaji untuk berhala adalah kotor, perbuatan syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Orang yang mengikuti pemahaman para sahabat, mereka akan mengagungkan dalil tersebut. Mereka akan mengatakan sami'na. Oh iya, apa itu khamar? Oh, segala sesuatu yang memabukkan. Apa itu judi? Segala sesuatu yang mendapatkan keuntungan tanpa harus jual beli, tapi dengan untung-untungan. Apa itu mengundi nasib? Apa itu meletakkan sesaji untuk berhala? Dipahami, sami'na. Kemudian langsung ata'na. Ya, beda dengan orang-orang ahli kalam yang lebih mengedepankan akalnya. Dia akan langsung mendebat ayat tersebut. Masa judi kan bagus, ada bisa untung, ada bisa rugi. Khamar yang mungkin di Arab haram. Kenapa? Karena cuaca panas, minuman khamar panas, panas dengan panas, akhirnya mati. Tapi kalau di kutub selatan dan utara, dingin menjadi pemanas tubuh. Jadi boleh. Nah, ada yang mengangguk. Jangan mengangguk. Ya. Nah, itu mereka cara berpikirnya seperti itu. Tidak sami'na wa ata'na. Jadi perkataan sami'na wa ata'na itu perkataan agung. Itu adalah dalil pengagungan terhadap dalil-dalil syariat Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan contohkan beberapa contoh bagaimana para sahabat Nabi dan mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam beragama. Bagaimana mereka mengagungkan terhadap dalil. Saya beri contoh misalkan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu.
Saya bacakan lengkapnya. An Abi Qatadah rahimahullah, kunna 'inda Imran bin Husain radhiyallahu anhu fi rahtin minna wa fina Bushair ibn Ka'b. Fahaddathana Imran yawma'idhin faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kullu aw qala al-haya'u kulluhu khair. Qala Bushair inna lanajidu fi ba'd al-kutubi aw al-hikmati anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'f. Qala faghadiba Imran hatta ihmarrat 'aynahu wa qala la arani uhaddithuka 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa tu'aridu fi. Qala fa'ada Imran al-hadith. Qala fa'ada Bushair faghadiba Imran. قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به يعني إنه ليس متهما بالنفاق. Dari Abu Qatadah rahimahullah, beliau bercerita, kami pernah di majlisnya Imran bin Husain. Imran bin Husain sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Dan waktu itu ada beberapa orang, sekitar kurang lebih 10 orang. Di antara yang duduk ada seorang bernama Bushair bin Ka'b. Lalu Imran bin Husain meriwayatkan hadis kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat malu baik seluruhnya. Sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Atau dalam riwayat yang lain, sifat malu seluruhnya adalah baik. Berarti kalau ada orang pemalu, anak pemalu, maka itu baik. Itu bukan tercela, itu baik. Maka kemudian Bushair bin Ka'ab tadi berkata, kami mendapati di beberapa kitab dan perkataan-perkataan hikmah bahwa iya, memang sifat malu itu baik. Di dalamnya ada ketenangan, ada wibawa terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi lahiriah. Tapi di dalamnya ada kelemahan. Padahal hadis Rasulnya bagaimana? Al-haya khairun kullu. Sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Nah, di sini Bushair berkata, iya memang ada kebaikan, ada ketenangan, ada wibawa. Orang kalau pemalu itu penuh dengan ketenangan. Tapi sifat malu juga mendatangkan kelemahan. Marahlah Imran bin Husain sampai kedua matanya memerah. Kemudian beliau berkata, aku tidak ingin melihat seorang yang ketika aku riwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia menentang hadis tersebut. Pengagungan terhadap Nabi. Marah. Kemudian Imran bin Husain mengulang lagi hadis tadi. Bushair bin Ka'ab masih mengulang lagi dengan perkataan beliau tadi. Sampai lebih marah lagi Imran bin Husain. Sampai marah terus. Akhirnya yang sekitar 10-an orang tadi mengatakan, wahai Abu Nujaid, salah kunyahnya Imran bin Husain, tidak mengapa, orang ini adalah dari kita kaum muslimin, beliau bukan orang munafik. Baru setelah itu tenang. Lihat bagaimana pengagungan terhadap dalil. Marah ketika ada hadis Rasulullah SAW ditentang. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, saya bacakan dulu hadisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, la tamna'u nisa'akumul masajid idza ista'dannakum ilayha. Faqala Bilal ibn Abdullah, wallahi lanamna'ahun. Qala فأقبل إليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لنمنعهن. Artinya
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Sahabat Rasul. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian wahai para suami, jangan larang istri-istri kalian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah jika mereka meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid. Ini ilmunya. Tidak boleh kita larang istri-istri kita untuk pergi ke masjid kalau mereka ingin sholat berjamaah, asalkan menjaga adab-adab saat keluar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Datang anaknya Abdullah bin Umar, berarti cucunya Umar bin Khattab, bernama Bilal. Ini bukan Bilal sahabat Nabi ya. Bilal sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Ini Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Bilal berkata, demi Allah, kami akan larang istri-istri kami pergi ke masjid. Padahal hadisnya bagaimana? Jangan dilarang. Demi Allah, kami akan larang istri-istri kami pergi ke masjid. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bilal, sang cucu Umar bin Khattab ini, sengaja berkata seperti itu, ingin menentang hadis Rasul? Kira-kira seperti itu enggak? Hah? Enggak. Lalu apa sebabnya? Apa sebabnya? Hadisnya jangan dilarang. Beliau kemudian mengatakan kami akan larang. Apa sebabnya mereka larang? Karena mereka punya ghairah. Mereka punya rasa cemburu terhadap keluarga perempuan mereka. Tidak suka keluarga perempuan mereka keluar, sering keluar rumah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ketika pergi ke kota Madinah, beliau mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Ala tagharu? Ala tastahyun? Nisa'ukum yuzahibna al-uluj fi turuqat wa fil aswaq. Wahai ulama-ulama kota Madinah, apakah kalian tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa malu membiarkan istri-istri kalian berdesak-desakan dengan laki-laki di pasar-pasar? Para lelaki-lelaki yang sering membiarkan, menganggap biasa keluarga perempuannya keluar rumah, sering keluar rumah, terutama bekerja, ya, terutama bekerja. Saya tidak mengharapkan untuk bekerja perempuan, akan tetapi di sana ada rasa cemburu. Seorang perempuan istri kita sering keluar rumah, berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram, dan sering itu terjadi. Makanya tidak heran banyak perselingkuhan, tidak heran di dalam kantor-kantor yang di dalamnya para perempuan bekerja di situ. Makanya Bilal mengatakan, demi Allah kami akan larang. Bahkan disebutkan sebagian wanita di zaman para salafus saleh tidak keluar rumahnya kecuali 3 hal. Saat berpindah rumah dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya, keluar pertama. Yang kedua, saat berhaji atau berumrah. Yang ketiga, saat jenazahnya dikeluarkan dari rumah. Jaga Pak keluarga perempuan kita, terutama istri, anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ya, kakak adik perempuan, keponakan perempuan, bibi, orang tua perempuan, ibu, jaga. Bahkan subhanallah, kalau bapak ibu baca tafsiran ayat tentang tabarruj, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikun. Wahai kalian para wanita, diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalaupun kalian keluar,
maka janganlah kalian bertabarruj. Apa salah satu penafsiran tabarruj? Dikatakan oleh Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'i yang belajar langsung kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihat pemahaman beliau terhadap ayat ini. Kanatil mar'ah takhruju baina yaday rijal fadzalika tabarruj. Para perempuan sering keluar di hadapan para lelaki, itulah yang disebut dengan tabarruj. Hanya sekedar keluar, sering berjalan di hadapan laki-laki. Tidak membicarakan bagaimana pakaiannya, tidak membicarakan bagaimana bau wanginya, make upnya, perhiasannya yang ditampakkan, tidak. Hanya sekedar sering berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, disebut dengan berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Harus punya gairah para ikhwan. Jangan menjadi laki-laki dayyus. Laki-laki dayyus, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata abadan." Tidak, 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Salah satunya dayyus. Laki-laki bersifat dayyus alladhi yuqirru fi ahli al-khubth, yang membiarkan di tengah-tengah keluarga perempuannya kebobrokan, kerusakan. Saya katakan tadi, hati-hati dengan keluarga perempuan. Anak-anak perempuan kita keluar dengan siapa? Ada sebagian orang tua yang anaknya tidak dapat pacar di malam minggu, bersedih. Sabar ya nak, insya Allah pekan depan dapat nak. Terus ada rasa cemburu. Maka Bilal mengatakan, demi Allah kami melarangnya. Bukan sedang ingin menentang hadis Rasul, tetapi ada rasa gairah. Meskipun demikian, kembali kita kepada tema kita. Meskipun demikian, sang bapak Abdullah bin Umar datang kepada Bilal. Lalu rawi mengatakan, fasabbahu sabban sayyan, menghina, mencaci Bilal sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Kata rawi yang meriwayatkan hadis ini, aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata kotor, berkata keras seperti itu sebelumnya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, hei, aku sedang memberitahukan hadis Rasulullah SAW. Kemudian engkau seenaknya mengatakan, demi Allah kami akan melarangnya. Hadis Rasul mengatakan jangan dilarang. Ya, bagaimana pengagungan. Lihat lagi di dalam riwayat Imam Muslim, dan ini subhanallah kisah-kisah sahih riwayat Muslim. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal. Annahu ra'a rajulan min ashabihi yakhdhif. Beliau melihat salah satu temannya yakhdhif, yaitu berburu dengan menggunakan ketapel. Faqala lah, la takhdhif, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra atau qala yanha 'anil khadf. Kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan, jangan engkau menggunakan ketapel kalau berburu. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan ketapel ketika berburu. Fa innahu la yustadu bihi as-sayd wa la yunqa'u bihi al-'adu. Sesungguhnya menggunakan ketapel saat berburu itu tidak mematikan hewan buruan, tidak dapat akhirnya hewan buruannya, tidak juga mematikan musuh. Walakinnahu yuksirul sinna wa yafqa'ul 'aina. Tetapi ketapel hanya mematahkan gigi, memecahkan mata, begitu saja. Setelah dinasihati seperti itu beberapa saat, kemudian orang yang dinasihati ini ra'ahu ba'da dzalika yakhdhif, masih saja ketapel. Padahal sudah disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abdullah bin Mughaffal berkata, ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u ayatan 'anil qad thumma araka takhdhib la ukallimuka kada wa kada. Aku tadi beritahu engkau, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangmu untuk berburu dengan menggunakan ketapel. Masih saja engkau menggunakan ketapel dalam berburu. Aku tidak akan berbicara kepadamu
sampai kapanpun. Ketegasan, pengagungan terhadap dalil. Makanya para ikhwan, bukan urusannya jenggot, tapi urusannya adalah kita berusaha mengagungkan dalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auful liha, waffirul liha, urful liha." Perbanyak, pertebal, panjangkan jenggot. Itu hadis, semuanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang seenak mulutnya mengatakan semakin panjang semakin goblok. Ya aneh. Kemudian mengaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita benci dengan perkataan itu. Kenapa? Karena kita mengagungkan dalil, dan itulah cara bagaimana mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama. Bukan urusannya sekedar jenggot, bukan urusannya sekedar di atas dua mata kaki, tidak. Tetapi urusannya di situ ada hadis Rasul. Bukan urusannya kemudian saf yang dirapatkan, tidak. Tetapi di situ ada hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suddul khalal, la tad'u furujatin li syaitan." Isi yang kosong, jangan tinggalkan kekosongan untuk syaitan. Kemudian ada orang-orang tidak bertanggung jawab mengatakan, tidak mengapa, salat di sampingnya syaitan. Aneh. Mana pengagungan terhadap dalil? Mana konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini adalah cara beragama para sahabat Nabi yang pertama, yaitu mengikuti para sahabat Nabi yang pertama. Dan cara beragamanya adalah mengagungkan dalil-dalil syariat. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada ini dalil, ini ada pendapat Abu Bakar dan Umar, dua manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, adalah Abu Bakar dan Umar, tanpa ada keraguan di dalamnya. Tapi ketika bertentangan dengan dalil, maka kita jauhkan pendapat mereka berdua demi mengagungkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Arahum sayahlaqun." Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Aku melihat mereka akan binasa. Aku sedang menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka malah menantang dengan, tetapi Abu Bakar dan Umar berkata seperti ini. Kalau dua manusia terbaik saja perkataannya tidak bisa ditentang dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, apalagi perkataan manusia yang lebih rendah derajatnya daripada dua sahabat tersebut. Dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang empat, ulama, kiai, habaib, tuan guru, jika bertentangan dengan dalil, maka wajib mengagungkan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari pengagungan terhadap dalil, yaitu cerita berikut. Ini cerita mungkin jauh dari para sahabat, seperti yang saya ucapkan tadi, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau seorang tabi'ut tabi'in ala rajih, menurut pendapat yang lebih kuat. Ada seorang yang datang, ini disebutkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ada seorang datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ya Aba Abdillah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdillah, aku ingin berihram dari mana? Saya gambarkan dulu lah, lihat saya, tangan saya. Di sini ada Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebelah sini
sekitar 15 sampai 20 menit ada tempat miqat orang-orang yang berasal dari kota Madinah. Jika ingin berihram melaksanakan ibadah umrah atau haji di Mekah. Mekah di sini. Namanya adalah Dzulhulaifah. Orang Indonesia menyebutnya adalah atau disebut dengan nama lain yaitu Bi'ru Ali. Sumurnya Ali. Sampai ke Bi'ru Ali. Orang Arab menyebutnya cepat Bir Ali. Sampai ke pasar jadi Bir Ali. Aturan bahasa Arabnya apa? Bi'ru Ali atau Abyar Ali. Kita orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab, akhirnya modal mendengar, akhirnya Bir Ali. Sama seperti kata Sayyidati. Sayyidati artinya tuanku putri. Ketika orang menyebut Aisyah, istri Nabi, Sayyidati Aisyah, tuanku putri Aisyah. Sayyidati Fatimah, tuanku putri Fatimah. Sayyidati Khadijah. Orang Arab menyebutnya cepat Sayyidti. Sampai ke pasar jadi Siti. Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Maryam, semuanya Siti. Itu padahal aslinya adalah Sayyidati. Orang Arab menyebutnya cepat Sayyidti. Siti bilangnya. Baik, kita lanjut. Di sini Masjid Nabawi, di sini Dzulhulaifah, dan di sini adalah kota Mekah. Orang ini berkata kepada Imam Malik, "Min aina uhrim?" Aku ingin berihram. Dari mana? Ingin menunaikan ibadah haji atau umrah dari mana? Kata Imam Malik, "Min Dzulhulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jika ingin berihram, berihramlah di Dzulhulaifah, di sini. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu berihram. Dalilnya begitu. Baik. Orang ini kemudian menyanggah, "Inni uridu an uhrim minal masjid min 'indil qabr." Aku ingin berihram di masjid di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikir secara logika kita, mana yang lebih istimewa? Masjid Nabawi atau Dzulhulaifah? Masjid Nabawi. Tanah suci. Dzulhulaifah hampir tanah halal, bukan tanah haram lagi. Maka orang ini logikanya benar. Aku ingin berihram di sini, di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Imam Malik rahimahullah? La taf'al, fa inni akhsha 'alaika fitnah. Jangan engkau lakukan. Aku khawatir engkau akan tertimpa musibah. Orang ini masih ngeyel. Beliau mengatakan, "Wa ayyu fitnah fi hadhi innama hiya amyan azimuha." Musibah apa yang aku dapatkan? Asalnya aku harus berihram di sini, aku tambahi, kan tambah jauh. Aku tambahi di sini. Tambah beberapa kilometer saja. Musibah apa yang aku dapatkan? Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, lihat bagaimana pengagungan terhadap sunnah, pengagungan terhadap dalil. Beliau mengatakan, wa ayyu fitnah a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah musibah yang lebih besar daripada engkau melihat dirimu lebih mendahului Rasulullah SAW terhadap sebuah amalan yang istimewa yang Rasul SAW belum mengerjakannya. Artinya Rasul SAW berihramnya di sini,
Kemudian engkau menganggap berihram di sini lebih istimewa, berarti engkau lebih pintar dibandingkan Rasulullah SAW. Itu adalah musibah terbesar. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada itu. Merasa lebih paham terhadap agama Allah dibandingkan Rasulullah SAW. Makanya beliau mengatakan, musibah apa lagi yang lebih besar dari dibandingkan engkau melihat dirimu mendahului Rasulullah SAW dalam sebuah keistimewaan yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada musibah lebih besar dari itu. Kemudian Imam Malik mengatakan, inni sami'tu Allah yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Ini dalilnya. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertimpa musibah di dunia atau siksa yang pedih di akhirat. Ini pengagungan terhadap dalil. Lihat lagi Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Dan ini menunjukkan pada ikhwah, niat yang baik tidak cukup. Contoh sekarang salawat. Banyak salawat-salawat yang masyhur di tengah kaum muslimin yang belum ada di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4. Tetapi anehnya lebih masyhur dibandingkan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kembali kita, apa kurangnya para sahabat? Bahasa Arab. Beliau orang yang paling pintar bahasa Arab. Orang Arab asli, pakai shot asli. Ya, bukan pakai sim. Tetapi untuk urusan salawat beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaihi? Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada Allah? Kenapa mereka nggak bikin aja salawat sendiri? Ya, begitu pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan tadi cerita tadi, menunjukkan bahwa meskipun punya niat baik tidak mesti selalu benar. Tetapi yang benar adalah yang berpegang teguh, mengagungkan dalil, itu yang benar. Contoh yang lain lagi. Dan cerita-cerita seperti ini paling tidak disukai oleh para orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ya, paling tidak disukai. Yang ujung-ujungnya pasti menghina. Oleh saya katakan tadi malam, tidak pernah ada zaman orang-orang, para ulama, tokoh agama, para penceramah, pendakwah agama paling banyak dihina kecuali di abad kita melalui media sosial. Dan mudah-mudahan tangan-tangan kita tidak termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena ketika orang sudah tidak punya dalil, tidak bisa menjawab dalilnya, mereka akhirnya yang ada adalah mencela. Dan itu dari mulai semenjak dahulu. Mencela, mencaci, menghina. Makanya seorang pendakwah wajib sabar terhadap celaan, cacian, makian. Itu pun sangat berat. Jangankan kita, para nabi saja. Sampai Nabi Nuh berkatakan, inni maghlubun fantasir. Sesungguhnya aku kalah, berikan kemenangan kepadaku wahai Allah. 950 tahun berdakwah, yang ikut cuma 80 orang. Berarti itu satu pengikut 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Berarti sebanyak ini masih lumayan. Yang mencaci maki sedikit saja. Harus lebih sabar semestinya. Ada orang nulis di foto saya, pengikut Dajjal. Wah, mantap. Baik, Sa'id bin Musayyib, lihat pengagungan terhadap dalil. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq
dalam kitabnya As-Salah dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Dan ini yang sering saya singgung. Saya tertawan dengan dakwah salaf ini karena dia ilmiah. Maka antum lihat para ustaz-ustaz kalau ngajar, lihat berapa banyak dalil yang disebutkan. Bukan retorika, bukan gaya ngomong, bukan. Dalil. Dan itulah kajian ilmiah. Pernyataan sedikit, kemudian ada dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasul, kemudian riwayat-riwayat para salafus salih. Lihat, anna Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajr akthara min rak'atain. Saya ceritakan dulu. Ada hadis Rasul SAW yang berbunyi rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan subhanallah ada faedah menarik. Jadi kita semua para suami wajib mencari rezeki kan. Wajib bekerja untuk menafkahi anak istri kita kan. Kita ingin lancar rezeki kan. Salah satu pelancar rezeki adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah pelancar rezeki adalah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ibnu Adam, irka' li arba'an awwalan nahar akfika akhirah." Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari. Aku akan cukupkan keperluanmu sampai malam hari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa yang dimaksud 4 rakaat ini adalah, beliau mengatakan, huma indi raka'atal fajri wa fardhatuha. Menurutku 4 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuhnya. Nah, ini keutamaan ini sedikit menyimpang tentang amalan. Biasanya kaum muslimin sangat suka amalan pelancar rezeki. Ya. Jadi Ustadz uyu belajar lawan Syekh hampir belasan tahun. Pas bulik, Ustadz, doa gasan kawa bayar hutang apa? Dapat jodoh apa? Lancar rezeki apa? Ya, capek-capek beliau belajar A, B, C, D, belasan tahun bersimpuh di hadapan masyayikh seperti antum sekarang duduk. Lama duduknya, capek, kadang nahan ngantuk, harus nulis, syekhnya terlalu cepat, nggak bisa kita stop, syekh interupsi sebentar, nggak bisa. Syekh ngomong aja. Sampai ke Banua. Apa amalan gasan lancar rezeki? Itu aja yang ditakuti. Makanya pengajian yang paling kadang-kadang ramai adalah ketika pendakwahnya, penceramahnya menyebutkan amalan pelancar rezeki. Kawa bayar hutang, dapat jodoh, kawa berbini 2. Baik, lanjut. Itu dari intermezzo ya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau melihat seorang sholat setelah adzan subuh 2 rakaat, salam, bangun lagi 2 rakaat, salam, bangun lagi 2 rakaat, salam. Kemudian yukthiru fihi ar-ruku' was-sujudu fanaha. Orang tersebut banyak melakukan ruku dan sujud. Ya, lalu beliau larang. Cukup 2 rakaat. Karena itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dilarang, orang tersebut mengatakan, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu 'ala as-salah." Wahai Sa'id bin Musayyib, yang kunyahnya Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Apa salah saya? Saya sholat.
saya cuma selawat. Meskipun selawatnya kadang-kadang joget-joget sambil dangdutan. Apa salah kami? Ya kan? Ada kan selawat sambil dangdutan? Sallu alaihi, sallu alaihi. Apa salah kami apa? Apa salahku? Apakah Allah akan menyiksa kami kalau kami sholat? Lihat kata Sa'id bin Musayyib, la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Itu. Tetapi Allah akan menyiksamu karena menyelisihi sunnah. Yang ada dalilnya cuma 2 rakaat setelah subuh. Selesai. Selainnya berdoa, berzikir, baca Quran, menunggu iqamah. Bisa dimaklumi ini Pak Eko. Ini pengagungan terhadap dalil. Kemudian yang kedua, itu tadi sepertiga dari kajian kita. Belum semuanya, habis waktunya ya. Baik, belum percepat. Yang kedua, cara beragama para sahabat adalah bersandar hanya kepada dalil yang sahih, Al-Quran, hadis-hadis yang sahih. Yang lemah apalagi palsu tidak dipakai. Ya, bersandar hanya kepada dalil-dalil yang sahih. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran menimbulkan ilmu yang qat'i, yang pasti. Hadis-hadis yang sahih menimbulkan ilmu yang prasangka besarnya benar. Adapun hadis lemah, hadis apalagi palsu menimbulkan ilmu yang ditolak. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ada pembagian hadis berdasarkan diterima dan ditolak. Min haitsul qabul wa rad. Ya, hadis yang diterima, hadis yang ditolak. Hadis yang diterima sahih, sahih li ghairi, sahih li dzatihi, sahih li ghairi, hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairi. Kemudian setelah itu ada hadis yang ditolak, hadis lemah. Hadis lemah nanti bermacam-macam. Termasuk juga di dalamnya hadis palsu. Nah, maka kita tidak memakai hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Kenapa? Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala pernah berkata, fi sahihil hadith ghunyatun an saqimihi. Di dalam hadis yang sahih sudah menyibukkan dari hadis yang lemah. Jadi cukupkan dengan hadis yang sahih. Tidak perlu hadis yang lemah apalagi palsu. Nah, ini menuntut kita harus mengetahui dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau ada orang berkata, Ustaz, dalil kami adalah ustaz kami, guru kami, kiai kami, habib kami. Itu yang kami diajarkan dari dulu. Maka kita katakan, boleh saja, asalkan si guru tersebut benar-benar amanah, mengajarkan ilmu memang berdasarkan dalil yang sahih. Berdasarkan dalil yang sahih. Karena kadang-kadang sebagian orang, terutama di zaman sekarang, tidak enakan. Saya beri contoh ya. Nanti saya kesini kan salah satu sebabnya adalah undangan pernikahan. Contohnya adalah ikhtilaf, bercampurnya laki-laki dan perempuan saat walimatul urus, resepsi pernikahan. Ini menurut mazhab yang 4, mazhab fikih yang 4 haram. Dan paling keras di dalamnya mazhab Syafi'i, haram. Bahkan disebutkan sebagai dosa besar. Nah, kemudian ada sebagian orang ahli agama membiarkan, tidak memberitahukan. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan bahwa dalil kami adalah ustaz kami, kiai kami, tuan guru kami, nggak bisa. Kenapa? Karena membiarkan yang haram. Saya dimaklumi ini para ikhwah, apalagi di dalamnya ada organ tunggal, musik, dibiarkan. Ini tidak boleh. Nah, kemudian cara yang ketiga, yaitu
pemahaman yang benar terhadap dalil. Ini cara beragama sahabat Nabi yang ketiga, yaitu pemahaman yang benar terhadap dalil. Dalilnya sama-sama Al-Quran, dalilnya sama-sama sahih dari hadis Rasulullah SAW. Tapi kenapa pemahamannya berbeda? Karena tidak memakai pemahaman yang paling benar. Siapa pemahaman yang paling benar? Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa mereka adalah pemahaman yang paling benar? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya, ini perhatikan, kenapa kita bersandar kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, gurunya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya siapa? Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka, dan ini tidak akan pernah ada kecuali di zaman sahabat Nabi, kalau salah dalam mempraktekkan dalil, langsung ada pengoreksian dari 7 lapisan langit bahwa itu pelaksanaan dalilnya salah. Seperti ada seorang yang junub di dalam perjalanan, mau mandi, kemudian takut dingin, takut mati. Akhirnya tamarraqtu kama tamarraqad dabbah. Akhirnya saya berguling-guling di pasir sebagaimana kucing berguling-guling. Sampai ke kota Madinah, beliau ceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "La, innama yakfika an taqula bi yadayka hakad." Tidak, cukup bagimu kalau seandainya engkau junub di dalam perjalanan, kemudian engkau takut menggunakan air karena takut mati atau takut sakit, maka cukup dengan bertayamum. Lihat, tidak pernah ada pembenaran terhadap praktek atas syariat Islam kecuali di zaman siapa? Nabi Muhammad, di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini sebab yang kedua. Kenapa kita bersandar, membatasi pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Ya. Contoh yang lain lagi, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Burdah atau namanya Hani bin Niyar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tahu inna hadzal yauma yaumu aklin wa syurb. Hari ini adalah hari makan dan minum. Aku ingin," ini ceritanya hari Idul Adha, "aku ingin hewan kurbanku yang pertama kali disembeli agar aku bisa memakannya dan membagi-bagikannya kepada kerabat dan tetanggaku." Niatnya baik. Beliau sembeli sebelum sholat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad atamma nusuk." Siapa yang sholat Id bersama kami, lalu kemudian dia menyembelih hewan kurban, maka berarti kurbannya sempurna. Wa man dzabaha qabla as-salah fatilka syatu syatu lahmi. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, itu sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban, tidak ada pahala kurbannya. Lihat, tidak pernah ada yang seperti ini mempraktekkan Islam meskipun niatnya baik, tapi ketika caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikoreksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, kecuali di zaman siapa? Para sahabat. Ini sebab yang kedua. Jadi gurunya langsung Rasulullah. Yang kedua, mereka kalau salah dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikoreksi. Yang ketiga, mereka orang Arab asli, pakai salat. Bukan orang Arab-Araban. Orang Arab asli. Yang keempat, dalil-dalil syariat
yang turun dari Al-Quran atau yang keluar dari hadis Rasulullah SAW dari mulut beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah sahibul qissah. Mereka pelaku sejarahnya. Mereka yang paling tahu ceritanya. Bagaimana ayat ini sampai turun. Contoh misalkan ayat tentang qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan seorang istri yang protes terhadap hukum atas suaminya. Protes kepada Rasulullah SAW. Oh, itu yang cerita tersebut, cerita sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka paling tahu tentang sejarah, sebab turun, sebab keluarnya hadis tersebut. Makanya kita membatasi pemahaman dalil-dalil Al-Quran dan hadis terhadap pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, itu adalah tema kita. Saya ringkas. Berarti tema kita adalah mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam beragama, dan beragamanya para sahabat yang pertama mengagungkan dalil, yang kedua bersandar hanya kepada dalil yang sahih, yang ketiga pemahaman yang benar terhadap dalil. Kemudian poin yang kedua sudah kita bahas juga, mengapa kita memahami dalil hanya dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, asalkan mengikuti sahabat dengan baik. Begitu juga ulama setelah mereka, termasuk di dalamnya imam yang 4. Jika imam yang 4 ini mengikuti para sahabat dengan baik, maka kita bisa jadikan rujukan. Karena ada 5 sebab tadi. Sebab yang pertama, mereka langsung belajar dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau salah dalam mempraktekkan syariat langsung dikoreksi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mereka orang Arab asli. Yang keempat, mereka yang pelaku sejarah terhadap dalil tersebut, sehingga kita membatasi para sahabat. Yang kelima, mereka orang yang diridhai oleh Allah. Tidak mungkin, mustahil Allah meridhai suatu kaum kalau mereka salah, kurang dalam mempraktekkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah 5 perkara, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak perlu pertanyaan mungkin, ya, karena sudah lapar, lapar. Lapar, ya, makanya tadi suaranya menurun. Itu berarti lapar sudah. Baik, ini yang bisa disampaikan. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.